Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5 SDN 2 Gunungsari? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun 2020-2021. Meskipun kita dalam kondisi prihatin, ada pandemi COVID, sehingga kita tidak bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Untuk itu Pak Azul sudah menyiapkan materi pelajaran agar sampean dan juga Pak Azul bisa tetap belajar bersama meskipun tidak lewat tatap muka. Dan kalau memungkinkan, sewaktu-waktu Pak Azul akan berkunjung ke rumah salah satu atau salah dua dari sampean untuk mungkin mengecek bagaimana belajarnya sampean di rumah kalau memungkinkan. Tapi yang jelas kita harus tetap semangat dalam belajar, karena belajar adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan, sebagaimana hadis dari Rasulullah bahwa kita harus belajar bahkan sejak kita dilahirkan hingga kita tutup usia atau kita mati kelak. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pertama, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Sampean bisa sambil membuka buku siswa. Di pelajaran satu ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Nanti di sana kita akan mengenal sekilas tentang surat At-Tin, seperti jumlah ayatnya berapa, urutan surat keberapa, tempat turunnya, dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Kita juga akan belajar menulis surat At-Tin atau menulis tulisan Arab dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita akan menghafalkan surat At-Tin beserta artinya. Dan terakhir kita belajar untuk memahami makna kandungan surat At-Tin. Baik anak-anak, Pak Azul akan menunjukkan bagaimana membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi kalau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Makanya belajar membaca Al-Quran itu harus telaten, karena kita juga harus menguasai tajwidnya. Nanti kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita akan belajar. Kemudian untuk artinya, silakan sampean buka di buku siswa. Di situ ada artinya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan, ini Pak Azul sudah kasih garis bantu agar dalam menulis tulisan Arab kita bisa sesuai dengan ketentuan. Misalkan ada huruf nun, itu gandul hingga ke bawah garis. Huruf wawu, huruf ro, huruf mem, dan lainnya. Kalau menulis huruf dal misalkan, huruf nun yang di awal kalimat atau huruf sin yang gandeng di awal kalimat itu di atas garis. Karena kita belajar tidak harus tulisannya bagus dulu, tapi yang penting tulisan kita sudah sesuai aturan. Selanjutnya mengenal sekilas surat At-Tin. At-Tin ada 8 ayat. Kemudian ada di urutan surat ke-95, turun di Mekah atau sehingga disebut surat Makkiyah, dan diturunkan sesudah surat Al-Burud. Sampean bisa membuka buku siswa atau juga dengan sumber-sumber yang lain termasuk internet, asalkan sumber yang terpercaya. Untuk makna kandungan surat At-Tin, sampean bisa buka di buku siswa halaman 8-10. Nanti sampean pelajari. Kandungan surat At-Tin ayat 4, 5, dan 6. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, kemudian dihinakan kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat saleh. Jadi dengan kita paham makna kandungan surat At-Tin,
kita juga harus sedikit demi sedikit belajar memperbaiki sholat kita, puasa kita, dan sikap kita kepada bapak ibu, kepada ibu guru, bapak guru, dan orang lain. Ini Pak Zul kasih contoh. Salah satu amal solih yang ingin Pak Zul tekankan karena memang sangat penting adalah sikap hormat kepada orang lain, terutama kepada ibu, kemudian kepada ayah, dan kepada bapak ibu guru. Pak Zul kasih contoh, ada 3 gambar anak sedang bersalaman dengan bapak ibu guru. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih mengungkapkan rasa hormat kita kepada orang yang kita salami? Pasti yang gambar ketiga kan, yang menggunakan hidung dan mulut kan? Nah, makanya Pak Abid menekankan jika sampean bersalaman kepada ibu, pada ayah, pada bapak dan ibu guru, pada Mbah Putri, Mbah Kakung, Pak D, Bude, sampean kalau bersalaman, sampean cium tangannya pakai hidung dan mulut. Karena ketika kita mencium tangan ibu, ayah, bapak ibu guru kita dengan menggunakan hidung dan mulut, kita lebih menunjukkan rasa hormat kita kepada beliau-beliau, sekaligus kita mengharapkan keberkahan dari tangan ibu kita, tangan ayah kita, bapak ibu guru kita. Baik, untuk tugas pertama di bab 1, Pak Abid minta sampean semua menuliskan surat At-Tin dan artinya, kemudian menghafalkan surat At-Tin dan artinya. Tadi Pak Zul sudah memberikan gambaran bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Tidak harus bagus-bagus, nanti lama-lama pasti bagus sendiri. Yang penting sesuai dengan aturan. Kemudian Pak Zul minta sampean untuk menghafalkan surat At-Tin dan artinya. Kalau surat At-Tin, saya yakin sampean semua sudah hafal. Nah, sekarang tinggal nambah artinya. Dan untuk tugas tulisan, sampean tuliskan di buku tulis, sampean foto, dan kemudian sampean kirimkan ke Pak Abid. Begitu juga dengan hafalan. Nanti sampean hafalkan surat At-Tin dan artinya, sampean rekam, kemudian sampean kirimkan ke WA. Nah, tugas ini tidak harus besok. Tugasnya Pak Zul tunggu sampai hari Jumat tanggal 31 Juli. Pesan Pak Zul, tetap semangat dalam belajar, tidak usah keluyuran, dan semoga kita semua dilindungi dari wabah COVID ini dan penyakit lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.